intinya sambil nunggu kita evaluasi. Tapi poin utamanya di momen hari ini adalah dua putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Jangan coba-coba main dengan suara rakyat Jakarta. Sekarang itu sudah era keterbukaan. Segala bentuk kecurangan akan dimonitor langsung oleh rakyat. Oke teman-teman, kita buka open donasi ya buat kepulangan RK ke Bandung. Setuju? Katanya 12 partai, kebun kosong semua isinya. Faktor Mas Anies yang sangat aktif, unpredictable. Tadinya kami berharap netral gitu loh, tapi ternyata seminggu terakhir kalau saya nggak salah agak ngebut. PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Sepertinya sudah saatnya ya Pak Ridwan Kamil pulang ke kampung halaman, karena sudah fix nih di Jakarta beliau kalah. Walaupun sebenarnya dari tim beliau masih menginginkan ya adanya 2 putaran. Kalau misalnya nanti 2 putaran terjadi, bakalan kayak mana nih reaksi daripada pemilih 03? Karena di situ jelas ya sudah 50,07%. Itu kan udah jelas menangnya gitu loh. Karena di undang-undang 50+1, maksudnya +1 itu bukan 51% ya guys, tapi 50+1 pemilih gitu, 1 orang gitu. Jadi udah jelas banget ya. Dan sampai ada gambar juga ya, Kang Ridwan Kamil membawa kopernya untuk pulang kampung. Di sini juga banyak juga yang membuat video ya soal ingin membelikan tiket gitu ya. Sebenarnya nggak harus kayak gitu juga sih, tapi ya buat lucu-lucuan aja Kang, biar nggak stres gitu ya. Tapi emang seru sih ya pilkada di DKI ini, karena DKI ini benar-benar banyak orang yang asal dikasih uang terus milihnya ini gitu. Enggak, benar-benar cari gagasan visi misi yang dibawa oleh calonnya gitu loh, kan mantap gitu ya. Dan juga nih ya soal PKS ini masih menjadi pembahasan rakyat ini ya, netizen masih membahasnya, selalu mengatakan bahwasanya ini adalah hukuman dari PKS gitu ya. PKS kader-kadernya banyak sekali yang KO loh, apalagi nanti di 2029 ya, kayaknya juga misalnya PKS nggak membuat perubahan yang besar signifikan gitu, kayaknya ya bakal sepi gitu pemilihan di legislatifnya juga ya. Tapi ya sudahlah teman-teman semua, langsung aja kita lihat dulu videonya. Gerombolan Mulyono berusaha framing pilkada Jakarta 2 putaran. Susah emang kalau barisan pecundang berada di satu kolam. Sulit sekali mengakui kekalahan. Pilkada serentak sudah berjalan dengan kondusif. Jangan coba-coba main dengan suara rakyat Jakarta. Sekarang itu sudah era keterbukaan. Segala bentuk kecurangan akan dimonitor langsung oleh rakyat. Tentu kita tidak berharap the real silent majority di Jakarta tumpah ke jalan bila memang terpaksa. Sudahlah, terima saja hasil yang ada. Kan seperti para buzzer-buzzer mupas pilpres. Kalah mah kalah aja. Oke teman-teman, kita buka open donasi ya buat kepulangan RK ke Bandung. Setuju? Kita siapkan kereta cepat VIP ya. Bus ya buat Bang RK. Nanti kita kawal Bang RK ya, tenang. Kang Emil. Bro, Siap. lu cari tahu deh travel yang murah buat ke Bandung. Ada itu buat marketing apa? Baraya Bandung nggak? Iya, 225. 225. Sini. Hah. Buat marketing Ereking ke Bandung. Iya, Sini gue yang beliin tiketnya. Berapa? Nih, gue transfer. 225. 25 ya. Kenapa nggak naik prima jasa, Bang? Ada nggak prima jasa? Apa naik bus aja biar cepet. Biar cepet hilang lah. 1 jam doang kan. Ya, biar dia pulang kampung lo ya. Bising di Jakarta, Ereking. Katanya 12 partai, kebun kosong semua isinya. Ya gimana? Gue gak akan ngecengin Kang Emil, karena kalau gue ngecengin dia itu ironis. Kang Emil mah meskipun kalah nyagup jadi menteri ya pasti. Nah gue jadi staf gubernur pun belum pasti.
Kan kalau gue ngecengin dia, ironis. Sekarang dia lebih sukses dari gue. Ya di masa depan gue berdoa semoga bisa lebih sukses dari doi. Insya Allah amin. Tapi sekarang belum. Dan postingan Kang Emil di Instagram, bijak, magnifico. Kang Emil gak ngucapin ulang tahun ke Persija tuh kemarin. Karena Kang Emil tahu ini emang udah kelar. Kalau beneran ini belum kelar sesuai omongannya Riza Patria, Kang Emil pasti ngucapin ultah buat Persija. Gue bukan penggemar bola, gue tidak mempolitisasi bola. Tapi kan udah telanjur. Kemarin kampanye udah pakai jersey Persija. Ya kenapa gak sekalian ngucapin ultah buat Persija? Ya suka gak suka bukannya nyari ketua sepak bola. Tapi kan kalau ini pilkada belum kelar, itu suara Jackmania mesti dibikin bocor. Ya gue juga punya pengalaman serupa waktu gue nyalek kemarin. Begitu gue kalah kan banyak tuh komen-komen. Caleg gagal, caleg gagal, caleg gagal. Gue kesel gak? Lumayan. Dalam hati gue ya meskipun gue gagal nyalek, emang kenapa? Emang ente siapa? Tapi kan ya sudahlah. Ya kalau gue mah gagal nyalek pasti. Emang gue niat kalah. Dan lagi nih ya kalau ngomong ngeceng-ngecengin. Gue ini punya banyak teman di Ridho. Teman gue di PSI banyak. Ngapain gue bakar jembatan? Dan ini politik bung. Kita gak tahu masa depan. Siapa tahu 5 tahun lagi gue dukung Kang Emil. Kita kan belajar dari para pendahulu senior-senior nih. Jangan kita terlalu all out sampai-sampai entah kita menjilat ludah sendiri. Itu kan jejak digitalnya jadi bahan lelucon. Ya kalau kemarin gue bikin narasi lucu-lucuan itu kan masalah lagi kampanye aja. No hard feeling, no personal. Apalagi sekarang gue lagi nge-host di YouTube tuh di podcastnya orang PSI. Kan berabe kalau kita bakar jembatan ya gak? Kalau ngomongin soal kecurangan, ayolah. Kalau gue ini milenial udah berkali-kali ikut pilkada, ikut pilpres. Apa perlu tuh gue pulang ke rumah nenek gue foto-fotoin ada sendok garpu, ada beras, ada minyak. Ya kan gak perlu, nanti kalau gue lapor-laporin gue menang sayembara. Ya setiap kelar pemilu kayak begini. Bahkan dulu lebih parah, gue ini kan di barisannya ayah ideologis gue Prabowo Subianto. Ya yuk tahu kan dulu ada apa tuh. Ya udah sekarang yang panas nih tinggal 2 orang, Tommy Discuss lawan Kevin Nguyen. Kalau gue mah aneh sign out gak ikutan lagi. Ya gue berdoa semoga setelah pelantikan nih 16 Februari ya Brogama dibagi juga dah. Sayembara 10 juta buat buktiin kecurangan Pilkada Jakarta. Serius nih, tim Ridho. Ya teman-teman, jadi tim pemenangan Ridwan Kamil Susono alias Ridho lagi bikin gebrakan baru. Mereka ngumumin sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah buat siapa aja yang bisa nemuin kecurangan di Pilkada DKI Jakarta. Mulai dari money politik, bagi-bagi sembako di masa tenang, sampai pencoblosan suara nggak sah. Ketua tim pemenangan Riza Patria juga ngajak masyarakat, kalau ada yang hal-hal janggal silakan difoto, divideokan, kirim buktinya, lalu akan dikirimkan 10 juta buat kalian. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih cari keadilan atau cuma strategi buat narik perhatian? Kalau kecurangan ada bukti, kenapa nggak langsung lapor aja ke Bawaslu? Atau ini cuma drama politik biar tetap relevan? Secara pendapat kalian, drop komen teman-teman. Bikin ribet ya benar tadi itu kalau ada bukti langsung aja laporin ke KPU Bawaslu gitu ya, beres urusan. Lagian juga ada tuh video tersebar ya dari tim RK malahan justru ya. Di situ ada pembagian beras dengan bertuliskan apa tuh? Ya lihat saja videonya sendiri sudah beredar di media sosial. Ya ada benernya juga ya, kalau kalah mah kalah aja. Nah teman-teman semua, soal PKS ya, ini ada nih netizen yang membahasnya. Kita lihat dulu videonya. PKS sudah tidak dikdaya lagi di Jakarta, Bang. Faktor Mas Anies yang sangat aktif, unpredictable. Tadinya kami berharap netral gitu loh. Tapi ternyata seminggu terakhir kalau saya nggak salah agak ngebut kampanye buat Mas Pram. Jadi itu tidak kami nggak ngira gitu. Okay. Mbak Putri. Betulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa
meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, nggak ada yang nggak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi. Bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh bang, ibunya Jawa Tengah loh, ya. Tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini, ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Nggak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Di pilkada kali ini saya lihat itu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu tumbang di mana-mana, bahkan kalah juga di daerah dengan basis massa ataupun simpatisan pendukung PKS yang sangat besar, mereka juga kalah di daerah tersebut. Ambil contoh, di Jawa Barat itu paslon dari PKS itu kalah telak ya, bukan hanya kalah tapi kalah telak dengan paslon kompetitornya. Lalu di Jakarta di mana PKS itu bergabung dengan Kim Plus yang merasa mereka bisa memenangkan Jakarta dengan mudah, tapi ternyata kalah telak juga ya dengan paslon kompetitornya. Dan yang paling fenomenal di kota Depok di mana itu merupakan kota PKS lah dengan basis massa pendukung PKS yang sangat besar, dan PKS sudah berkuasa 20 tahun lebih di Depok. Dan untuk pertama kalinya PKS juga tumbang di kota Depok. Jadi paslon jagoannya juga kalah di kota Depok. Dan kalau saya lihat ya, hal ini terjadi itu karena PKS ini partai yang oportunis belakangan ini, partai yang tidak mengerti arti perjuangan dan cenderung tidak konsisten dalam mengambil sikap atau arah dari parpol tersebut. Dan kita bisa mengetahui ya, pemilih PKS itu notabene itu beririsan dengan pemilih Pak Anies Baswedan. Jadi ketika salah satu antara PKS ataupun Pak Anies berseberangan, maka endingnya itu tidak akan bagus ya untuk ke PKS di kemudian hari. Karena pasti banyak pemilih-pemilih PKS itu beralih dukungannya ke partai lain karena melihat PKS itu tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Dan ini bisa menjadi hal yang buruk untuk PKS di 2029 karena kursi legislatifnya nanti bakal tergerus juga. Dan jika tidak ada langkah besar yang dilakukan PKS, maka suara PKS akan turun terus ya sepertinya di pemilu ataupun pilkada berikutnya. Sekian dari saya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar rakyat Indonesia yang sudah melakukan pencoblosan pilkada? Dan saya mau tanya kepada kader-kader PKS atau simpatisan PKS, apa kabar PKS? Apakah PKS kalah di semua tempat? Di semua daerah? Atau perwakilan di mana aja yang kalah? Yang saya tahu PKS itu kalah di Jakarta, kalah di Depok, kalah di Jabar. Gimana rasanya kalah? Mantap kan? Mantap lah. Apakah ini akibat dari PKS telah meninggalkan Abah Anies? Ya, beginilah rasanya kekalahan itu ya. Jadi gimana ya PKS ini? Dan ini menjadi pelajaran besar ya buat PKS sebenarnya, kekalahan ini. Dan ini akan terus berlanjut kalau PKS tidak melakukan sesuatu yang wah gitu terhadap rakyat. Akan berlanjut ke 2029 nanti kekalahan PKS. Di Jakarta kalah, di Depok yang basisnya PKS kalah, di Jabar kalah juga. Dan ini menjadi pelajaran besar dan introspeksi buat PKS bahwa PKS itu besar bukan karena simpatisan atau bukan karena kader-kadernya yang diikuti, tetapi karena siapa? Karena Pak Anies yang diikutin. Jadi bagaimana setelah PKS meninggalkan Pak Anies, dan inilah akibatnya ketika PKS meninggalkan Pak Anies. PDI Perjuangan juga di mana-mana kalah. Di mana yang kalah ya? Maksudnya di basisnya ya. Di Jawa Barat, di Jawa Tengah kalah PDI. Di Sumatera juga kalah, Sumatera Utara ya. Terus cuma di Jakarta yang menang. Karena apa? Karena salah satunya didukung oleh Abah Anies. Bayangkan coba, kalau seandainya Abah Anies itu bergabung pada Ridwan Kamil, apa enggak grup Mulyono menang semua? Jadi gimana ya? Harus lebih cerdas lagi ke depannya ya. Kenapa di Jawa Tengah
itu kalah, apa tuh namanya, PDI. Bukan karena Pak Jokowi yang pengaruhnya besar, bukan. Menurut saya Pak Jokowi itu sudah nggak ada pengaruhnya menurut saya. Tapi karena Pak Prabowo yang pertama. Terus yang kedua, karena wakil yang dipilih oleh Pak Lutfi itu adalah seorang putra kiai, karismatik, kiai ulama besar di sana. Coba Pak ini, kalau secara hit to hit ya, kalau secara hit to hit antara Pak Andika dengan Pak Lutfi, saya yakin menang kok Pak Andika. Menang dia. Tapi karena wakilnya, kecerdasan dari selain Kimplos ya, selain pengaruh dari Kimplos maksudnya, kecerdasan dari cara memilih wakil, dia memiliki seorang putra dari kiai ulama besar, yaitu siapa ya? Gus Yassin ya, kalau nggak keliru ya namanya wakilnya itu, putra Kiai Maimun Zubair ya. Seandainya Pak Andika itu pilih yang ini, pilih Gus Baha, nah baru itu menang besar, itu menang telak nanti. Tapi ya begitulah namanya politik guys ya. Selain cerdas harus pandai bersiasat. Agar apa? Agar bisa menang. Dan akhirnya PKS terjebak dengan politik. Oke, salam perubahan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote.